Baik, kita mulai Ustaz. Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita diberi kesempatan untuk bersua kembali pada lanjutan kajian kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah yang insya Allah akan dihantarkan oleh Rena Kuruta Dr. Haji Umar Mansur SCMA. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami serahkan kepada beliau untuk melanjutkan kajiannya. Silakan Ustaz, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah fil Ahadits Nabawiyah. Kumpulan pilihan hadis-hadis pilihan. Ini kalangan Andre Huruta Abdurrahman Abdullah rahimahullahu taala. Kita masih sudah sampai ke pembahasan yang keempat. Setelah pembahasan pertama atau fasal yang pertama itu tentang ikhlas, pentingnya ikhlas, wajibnya ikhlas dalam beramal, dalam beraktivitas. Kemudian pasal yang kedua tentang riya, yang merusak keikhlasan, yang merusak ibadah, yang merusak amalan itu adalah ikhlas, adalah riya. Kemudian pasal yang ketiga tentang wajibnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah dalam beramal. Selain harus ikhlas, harus mengikuti Al-Quran dan hadis dalam beramal. Kemudian fasal yang ketiga ini tentang keutamaan ilmu, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Kenapa? Karena tanpa ilmu mustahil seseorang itu bisa ikhlas dalam beramal. Tanpa ilmu mustahil orang bisa menjauhi riya. Tanpa ilmu mustahil seseorang bisa beramal sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat tepat. Nah, Andre Kuruta di sini menyebutkan pasal yang keempat ini. Fil ilmi wa talabihi wa ta'allumihi wa ta'lim. Pasal tentang ilmu, menuntut ilmu, mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu, keutamaan-keutamaannya. Kita sudah menyebutkan penjelasan 4 ayat yang disebutkan oleh Andre Kuruta dalam bab ini, yang mana intinya semua tentang keutamaan orang ilmu, keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu, keutamaan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Kemudian hadis-hadis juga yang disebutkan, kita sudah menyebutkan atau menjelaskan hadis yang pertama, hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu pada pertemuan sebelumnya. Sekarang insya Allah kita akan membahas hadis yang kedua. Nah, kita bahas pada malam hari ini hadis yang kedua dalam pasal yang keempat ini, yaitu an Abdullah bin Mas'ud. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, termasuk sahabat Nabi yang mulia. Ya. Di antara keistimewaannya Abdullah bin Mas'ud ini termasuk as-sadiqin awalin, termasuk sahabat Nabi yang terdahulu masuk Islam. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ini suatu hari pernah manjat pohon, mengambil dahan ranting untuk dijadikan siwak, sikat gigi siwak. Kemudian ya, tanpa sengaja betisnya Abdullah bin Mas'ud ini dilihat oleh sahabat Nabi. Akhirnya sahabat Nabi yang melihat ini tertawa melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud.
Maka Nabi bertanya, lima tahdab, kenapa kalian termimma tadhakun? Kenapa ada apa? Kenapa? Apa yang menyebabkan kalian tertawa? Sahabat mengatakan, yaitu kami tertawa karena kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud ini, ya Rasulullah. Akhirnya Nabi mengatakan, innahu asqalu min jabal Uhud. Betisnya Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat nanti di timbangan di hari kemudian daripada gunung Uhud. Betisnya lebih berat. Ini baru betisnya lebih berat daripada gunung Uhud. Ini Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis yang kedua ini. Qala Abdullah bin Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi'abdin khairan." Idza aradallahu bi'abdin khairan. Apabila Allah menginginkan terhadap seorang hamba satu kebaikan. Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba. Karena kita tahu bahwa di alam semesta ini tidak ada kehendak, tidak ada keinginan kecuali keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Jadi ketika Allah menginginkan, menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, apa yang Allah berikan kepadanya? Apakah dikasih harta yang banyak? Tidak. Apakah dikasih jabatan yang tinggi? Tidak. Dikasih dunia, dikasih kenikmatan? Tidak. Apa yang Allah berikan kepada seorang hamba? Apabila Allah menginginkan kebaikan kepadanya, kata Rasulullah, faqahahu fiddin. Allah memberikan dia pemahaman terhadap agama. Itulah kebaikan. Sebenar-benarnya kebaikan yang Allah berikan. Nikmat terbesar. Nikmat yang paling utama. Nikmat paling mulia. Makanya orang yang meyakini keutamaan ilmu ini, meyakini tentang mulianya ilmu, bahwa adalah nikmat tertinggi, nikmat paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, maka dia tidak akan tergiur dengan kenikmatan dunia, tidak lalai dengan kenikmatan dunia, tidak iri, tidak cemburu, tidak peduli dengan kenikmatan dunia yang dimiliki orang-orang lain selama dia merasakan mendapatkan nikmat ini, nikmat pemahaman terhadap agama. Dan pemahaman terhadap agama ini bisa diraih kecuali dengan dituntut, kecuali dengan dikejar. Jadi kata Rasulullah, apabila Allah menginginkan suatu kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan memberikan dia pemahaman dalam agama. Paham, tahu cara beragama. Karena banyak orang beragama tapi tidak paham. Beragama hanya ikut-ikutan saja. Lihat orang begitu-begitu. Lihat orang begini-begini. Jadi kacau. Pusing. Tidak merasakan indahnya itu agama. Tidak merasakan nikmatnya itu agama. Tidak merasakan damainya, tentramnya itu beragama. Kenapa? Karena tidak paham agama. Tidak paham betul tentang agamanya. Tidak mau mempelajari agamanya. Tidak mau mendalami agamanya. Muslim selesai, khalas. Padahal harus didalami, harus dipelajari, harus digali ilmu-ilmu yang ada dalam agama. Jangan cuma mengejar dunia, haus dengan dunia, tidak puas dengan dunia, tapi kalau agamanya asal beragama, yang penting Islam, selesai. Sehingga terkadang melakukan amalan-amalan yang jauh dari mengatakan beragama, tapi perbuatan di luar agama, bertentangan dengan agama. Kenapa? Karena tidak paham agama. Sehingga agama ini tidak menjadi suatu nikmat bagi dirinya. Tidak menjadi suatu yang berharga bagi dirinya. Sehingga agama ini bukan
sebagai nikmat bagi dirinya. Terkadang merasakan agama ini hanya beban, merasakan agama ini hanya kesulitan, kesengsaraan. Nah, berarti dia salah dalam memahami agama, tidak benar dalam memahami. Makanya ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, dia diberikan pemahaman terhadap agama, wa alhamahu rusydah, dan Allah mengilhamkan kebaikannya, petunjuknya. Allah akan menuntun dia bagaimana cara mendapatkan pemahaman agama yang baik, bagaimana cara supaya meraih pemahaman yang bermanfaat, pemahaman yang benar. Karena banyak juga orang yang mengejar ilmu agama, berusaha memahami agama, tapi tersesat. Tidak mendapatkan seperti semestinya, tidak mendapatkan ilmu pemahaman yang seperti semestinya. Pemahaman yang dia dapatkan bertentangan, sangat jauh dari pemahaman yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sesuai dengan pemahaman yang disampaikan Nabi kepada sahabatnya, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada sahabat. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan dia petunjuk mana jalan-jalan ini yang benar. Karena setiap jalan mengaku saya yang benar. Setiap metode mengatakan ini metode beragama yang benar. Tapi kalau Allah menginginkan kebaikan pada dia, diberikan pemahaman dan cara meraih sampai kepada pemahaman yang benar. Petunjuk, mendapatkan petunjuk. Sehingga pemahamannya terhadap agama betul-betul pemahaman yang benar. Betul pemahaman yang benar. Nah, ini hadis rawahu Al-Bazzar dalam Musnad Al-Bazzar. Dan diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Kemudian selain Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini, ada riwayat lain dari sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis yang sama, yang menguatkan, yang saling menguatkan hadis. Yang pertama itu hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan." Ini di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi kita riwayatnya Tabarani dan Al-Bazzar. "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan pemahaman dalam beragama. Wa innama ana qasim, kata Rasulullah, saya ini hanya membagi nikmat Allah, membagi karunia Allah, membagi ilmu dari Allah. Nabi cuma menyampaikan ilmu yang datang dari Allah. Ana qasim, saya hanya membagi. Begitu juga ulama hanya membagi-bagikan ini. Wallahu yu'ti. Tapi yang memberi ilmu sebenarnya adalah Allah. Bukan siapa-siapa. Bukan Nabi yang memberikan ilmu kepada seseorang. Bukan ulama yang memberikan ilmu kepada seseorang. Bukan ustaz, bukan penceramah yang memberikan ilmu. Mereka ini cuma menyampaikan. Tapi apakah ilmu itu kita dapatkan, kita raih, kita miliki, kita pahami, kita amalkan? Itu rezeki dari Allah. Allah yang memberi. Makanya kita selalu meminta. Wa qur rabbi zidni ilma. Tidak meminta kepada ustaz. Ustaz hanya menjelaskan saja. Berusaha supaya kita bisa dapat. Ustaz hanya perantara saja kita dapat ilmu atau tidak. Tapi yang mengajarkan sebenarnya ilmu itu adalah Allah. Mu'allamaka ma lam ta'lam. Allah yang mengajarkan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman, dialah yang mengajarkan Al-Quran. Jadi kata Rasulullah, innama ana qas, saya hanya membagi-bagi saja. Membagi-bagi ilmu. Wallahu yu'ti. Allah yang memberi. Walan tazala hadhil ummah. Dan umat ini akan senantiasa qa'imatan ala amrillah. Umat ini akan senantiasa berada di atas agama Allah
La yadurruhum man khalafahum. Tidak akan menyusahkan, tidak akan merusak mereka orang-orang yang menyelisihi. Selama dia berpegang kepada agama Allah, maka orang yang menyelisihinya, yang mengingkarinya, yang mencelanya, yang membencinya itu tidak akan merugikan mereka hatta ya'ti amrullah, sampai datang perkara Allah, yaitu hari kiamat. Itu diantara riwayat lain dari hadis ini. Kemudian diantara yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasanya ilmu itu adalah pintu kebaikan. Ilmu adalah pintu kebaikan. Bahkan tidak ada pintu kebaikan tanpa melalui ilmu. Mustahil. Mustahil seseorang itu meraih kebaikan tanpa ilmu. Baik dalam urusan akhirat maupun dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia, mau apa kalau tidak ada ilmu? Apapun yang kamu kerja tanpa ilmu, tidak akan ada yang beres. Makanya orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, kebanyakan merusak daripada memperbaiki. Kebanyakan merusak daripada memperbaiki. Kalau sesuatu itu dikerjakan tanpa ilmu, tanpa dasar ilmu, maka satu-satunya pintu kebaikan itu adalah ilmu. Pintu kebaikan untuk meraih kebaikan adalah dengan ilmu. Hanya perkataan Imam Syafi'i kalau tidak salah itu, man arada dunya fa alaihi bil ilm, man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm, wa man arada umar fa alaihi bil ilm. Siapa ingin meraih kebaikan dunia, pakai ilmu. Siapa yang mau meraih kebaikan akhirat, pakai ilmu. Mau dua-duanya, ilmu. Karena ilmu adalah satu-satunya pintu kebaikan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah. Hikmah di sini ilmu. Allah memberikan hikmah, ilmu kepada siapa yang Allah kehendaki. Orang pilihan saja itu yang berilmu. Bukan karena dia kaya, banyaknya orang kaya tapi tidak berilmu. Bukan karena dia hebat, banyak orang hebat tapi tidak berilmu. Ilmu itu diberikan oleh Allah siapa yang mau. Hikmat namanya. Allah memberikan pada siapa yang Allah mau. Wa may yu'tal hikmah, siapa yang diberikan hikmah, ilmu oleh Allah, maka utiya khairan katsir. Berarti dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Banyak sekali ilmu kebaikan diberikan. Kenapa? Karena diberikan ilmu. Utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang paham hal ini. Tidak ada yang meyakini, memahami bahwa ilmu itu adalah kebaikan yang besar kecuali ulul albab, itu orang yang berakal. Jadi hanya orang berakal yang bisa mencerna, memahami bahwa ilmu itu adalah nikmat terbesar, kebaikan yang paling besar. Tapi kalau dia tidak berakal, dia anggap ilmu itu suatu yang tidak penting. Dia penting itu uang, jabatan, kedudukan, nikmat dunia. Itu dia anggap kebaikan. Itu bukti bahwa dia tidak termasuk ulul albab, orang yang memiliki akal yang jernih, akal yang baik. Di antara ada kebaikan atau kebaikan yang diraih dari ilmu itu, manfaat yang didapatkan dari ilmu itu bisa menyelamatkan kita dari godaan-godaan kenikmatan dunia. Ilmu bisa melindungi kita dari godaan-godaan kenikmatan dunia. Karena godaan kenikmatan dunia ini kalau kita tidak hati-hati, tidak bisa menjaga diri, binasa. Kenapa? Karena memang manusia didesain atau diciptakan oleh Allah dengan sifat kecenderungan terhadap
hawa nafsu ini, kenikmatan dunia. Allah berfirman, "Zuina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mataul hayati dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Jadi manusia memang sudah diciptakan oleh Allah dengan kecenderungan terhadap hawa nafsu dari wanita, anak, harta benda, emas, perak, hewan-hewan, pertanian. Tali kemataul hayat dunia itu kenikmatan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Tapi Allah punya tempat kembali yang baik bagi orang yang bisa mengontrol dirinya dari hawa nafsu. Jadi di antara kebaikan ilmu adalah orang bisa selamat dari godaan-godaan, tidak terjerumus, tidak lalai dengan kenikmatan itu. Di antara dalilnya itu di suratul Qasas ayat 79-80. Bagaimana ilmu ini tidak membutakan seseorang dari kenikmatan dunia. Itu kisahnya Qarun. Kisahnya Qarun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakharaja ala qaumihi fi zinati." Suatu hari ini Qarun keluar di hadapan kaumnya memamerkan kekayaannya, memperlihatkan kekayaannya. Disebutkan bahwa kunci hartanya saja ini tidak bisa diangkat oleh orang biasa. Harus pakai onta. Saking banyaknya ini kuncinya, ini baru kuncinya, bagaimana dengan isinya. Jadi suatu hari Qarun ini keluar jalan-jalan pamer-pamer. Ya biasa orang kaya zaman sekarang juga begitu. Kalau ada kekayaannya sedikit dipamer, adanya sedikit dipamer. Karena dia anggap bahwa kekayaan itu sesuatu yang harus dipamer, harus dibanggakan. Menganggap bahwa harta ini nikmat terbesar, kedudukan terbesar, sehingga dia pamer. Maka raja ala qaumi fi zina. Qarun keluar menghadapi kaumnya, di tengah kaumnya dengan memperlihatkan harta kekayaan. Setelah Qarun ini keluar, manusia yang menyikapi, orang-orang yang melihat Qarun ini terbagi dua kelompok. Ada dua kelompok. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang baik. Satu kelompok yang baik, satu kelompok yang buruk. Kelompok yang pertama ini yang buruk. Allah berfirman, qala alladziina yuriduna al-hayata dunya. Orang-orang yang materialistis, hanya menginginkan kenikmatan dunia. Orang-orang yang hanya membanggakan kenikmatan dunia. Yuriduna al-hayata dunya, hanya mengejar dunia saja, materialistis. Menilai sesuatu dari materi, menilai sesuatu dari kenikmatan dunia. Ini orang hebat atau bukan orang hebat, lihat hartanya, dilihat jabatannya, dilihat kedudukannya, dilihat. Qala alladziina yuriduna al-hayata dunya. Orang-orang yang mengejar dunia berkata ketika melihat Qarun, apa yang dia bilang? Ya laita lana misla ma utiya Qarun. Seandainya saja kita punya seperti apa yang dipunya Qarun. Coba saya punya juga mobil begini. Coba juga mobil besar. Coba juga rumahku besar. Coba juga uangku banyak. Coba. Ingin mengharapkan, ingin mengejar, atau ingin juga mendapatkan seperti yang didapatkan Qarun. Kemudian mengatakan, innahu ladzu hazzin 'azim. Orang materialistis ini menganggap bahwa Qarun ini orang paling besar nikmat. Orang paling beruntung. Qarun banyak hartanya, hebat ini. Orang beruntung sekali ini. Jadi orang-orang materialistis saja yang begitu. Menilai beruntungnya seseorang dengan hartanya. Mengatakan, ya laita lana mithla ma utiya. Andai saja kita juga punya, andai saja kita punya ini, andai saja. Qarun itu orang paling. Padahal tidak ada tahu bahwa Qarun ini orang kufur. Mengingkari nikmat Allah. Mengatakan innama utitu ala ilmi min indi. Mengatakan ini hartaku, saya yang cari, bukan Allah yang kasih. Ini jabatan saya dapat. Ini karena saya hebat, saya jago. Mengingkari nikmat Allah. Sehingga tidak mau beribadah.
Diminta zakatnya tidak mau. Saya sisa-sisa cari uang, kau mau minta-minta saja. Baik. Dia tidak yakin bahwa hartanya itu pemberian dariku. Sehingga ketika dimintai zakat, dimintai sedekah, dimintai sumbangan, kikir galang. Tak mau memberi. Kenapa? Karena saking cintanya dengan harta. Jadi Qarun hanya hartanya, tapi tidak ada iman, tidak ada agamanya, tidak ada ilmunya. Jadi orang materialistis menganggap Qarun ini orang paling beruntung. Karena banyak hartanya, tidak perlu mau sembayangi, tidak sembayangi, hartanya itu dari halal atau haram tidak perlu, yang penting banyak hartanya. Orang beruntung itu, nah ini orang materialistis ini. Menyikapi Qarun. Nauzubillah min zalim. Dan kita tidak termasuk orang. Kemudian kelompok yang kedua mengatakan waqala alladziina utul ilm. Dan orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, ini yang menjadi. Tadi orang-orang yang mengejar dunia. Sedangkan orang-orang yang berilmu, yang punya ilmu agama, pemahaman agama, apa ucapan mereka? Apa sikap mereka? Bagaimana mereka memandang Qarun? Dan bagaimana mereka memandang ini orang-orang materialistis mengatakan apa? Wailakum, cilaka kalian semua. Cilaka kau semua. Masa hartanya orang kamu jadikan alasan bahwa dia itu orang beruntung? Masa materi kamu jadikan ukuran orang itu beruntung atau tidak beruntung? Cilaka kamu. Wailakum. Thawabullahi khair. Pahala dari Allah itu, karunia dari Allah itu, ketaatan kepada Allah itu, itulah yang terbaik. Harta yang banyak kalau tidak dipergunakan dalam ketaatan kepada Allah, tidak disyukuri, tidak dikeluarkan zakatnya, tidak diberikan kepada orang-orang yang berhak, atau dikejar harta itu dengan cara yang haram, maka itu kecelakaan, kebinasaan saja. Akhir dari Qarun binasa. Akhir dari Fir'aun binasa. Coba perhatikan itu orang-orang kaya di masa-masa dahulu. Mana semua itu kekayaannya? Bisa menyelamatkan mereka di dunia ini? Bisakah menyelamatkan mereka nanti di akhirat? Tidak. Jadi kata orang-orang berilmu, celaka kalian. Cara memandangmu itu tidak benar. Orang beruntung itu kalau beribadah kepada Allah. Orang beruntung itu kalau dia beribadah. Thawabullahi khair liman amana. Pahala dari Allah, karunia dari Allah itu adalah kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian wa amila shalih, beriman dan beramal saleh. Wala yulaqaha illas sabirun. Dan pahala iman amal saleh tidak bisa diraih kecuali orang-orang yang bersabar. Sabar melihat itu orang-orang kaya yang pamer hartanya. Sabar terhadap orang-orang yang memamerkan kekayaannya, kekuasaannya, jabatannya, kenikmatannya. Sabar. Jangan tergiur, jangan tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan. Kalau dia tidak ketaatan kepada Allah, tidak mempergunakan nikmat Allah dalam ketaatan, anggap semua itu sampah dunia. Tidak ada artinya di dunia itu harta itu kalau tidak dimanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah. Yang penting seseorang itu berilmu, beramal soleh, beriman, maka itulah sebenar-benarnya keberuntungan. Di sini kelompok yang berilmu terjaga dari sifat tergiur dengan kenikmatan dunia yang dimiliki oleh Qarun ini gara-gara ilmunya yang membuat mereka tidak lalai, tidak terpengaruh dengan kenikmatan dunia. Ini hadis yang kedua. Sekarang kita pindah ke hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga diriwayatkan an Wasilah ibnil Asqa. Dari Wasilah ibnil Asqa radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man talaba ilman." Siapa yang mengejar ilmu, mencari ilmu, menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu. Fa'adarakahu. Kemudian alhamdulillah Allah memberikan dia kesempatan untuk meraih ilmu itu. Fa'adarakahu. Dia meraihnya. Dia mendapatkan apa yang dia kejar. Selama kita bersungguh-sungguh, selama kita serius dalam menuntut ilmu, insya Allah Allah akan memberikan. Allah akan memberikan seseorang ilmu itu sesuai dengan kadar niat. Kalau niat kita baik, niat kita tulus, niat kita murni, mengejar ilmu karena Allah, Allah akan berikan kita ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita tidak ikhlas untuk ilmu, hanya mengejar ilmu untuk dibanggakan, dipamerkan, disombongkan, ingin dikatakan orang berilmu, ingin dipuji-puji dengan ilmunya, ingin mengejar dunia dengan ilmunya, maka Allah tidak akan memberikan dia ilmu yang bermanfaat. Maka ilmunya itu merusak. Jadi kata Rasulullah, siapa yang mengejar ilmu yang bermanfaat, kemudian dia meraihnya, fa'adrakahu, Allah memberikan dia apa yang dia inginkan, kataballahu lahu kiflaini minal ajr. Allah akan memberikan dia 2 bagian dari pahala. 2 bagian. Kenapa? Karena pahala ketika mengejar. Jadi ketika kita menuntut ilmu itu kita sudah dapat pahala. Makanya banyak orang terkadang malas hadir di majelis-majelis. Tak mau datang ke majelis. Tidak paham. Susah sekali. Banyak alasan. Padahal datang saja, hadir saja, itu sudah dapat paham. Mau paham, tidak paham. Yang penting dulu di dalam majelis. Ada usaha untuk mengejar. Jadi orang yang menuntut ilmu dan meraih ilmu, datang pengajian, paham, belajar satu ilmu dan dia sukses meraih ilmu itu. Belajar nahu, belajar nahu, pintar nahu. Belajar tafsir, pintar tafsir. Belajar hadis, pintar hadis. Belajar fikihnya dia mengejar, kemudian dia dapat 2 pahala. Pahala mengejarnya, pahala usahanya, dan pahala yang didapat, ilmu yang dia dapat pahala. Sehingga kalau kita hadir dalam majelis-majelis kita paham tidak paham, mengerti tidak mengerti, hafal atau tidak dihafal, dikuasai atau tidak dikuasai, sudah dapat pahala. Pahala hadir, pahala mendengar, pahala duduk di majelis ilmu, pahala dinaungi malaikat, pahala kita disebut, nama kita disebut, oh ya datang majelis ilmu, hadir di situ. Bahkan kalaupun dia cuma tidur, itu sudah dapat pahala. Pergi tidur saya di masjid. Tapi dia niatnya untuk menuntut ilmu, ya namanya juga mungkin capek, mungkin ini, akhirnya dia tertidur. Itu juga dicatat dapat pahala. Penting sudah berusaha. Makanya jangan patah semangat dalam menuntut ilmu. Dapat tidak dapat, pasti dapat pahala. Dapat ilmunya, dapat pahala. Kalau dapat ilmunya, dapat 2. Pahala mengejarnya dan pahala ilmunya. Wa man talaba ilman, dan siapa yang menuntut ilmu falam yudriku, ya bukan rezeki. Ya kita dulu di pesantren banyak santri, tapi tidak semua dapat. Ya lain-lain semua jurusannya orang, lain-lain rezekinya orang. Tapi dia sudah dapat pahala karena sudah pernah berusaha. Sudah pernah berusaha hafal nahu, tidak bisa baca kitab. Namanya sudah usaha. Sudah berusaha belajar ilmu tafsir, tidak bisa jadi mufassir. Belajar ilmu hadis, tidak bisa ilmu hadis. Belajar fikih, tidak bisa ilmu hadis. Ya cuma dapat apa yang dia manfaatkan untuk dirinya saja, minimal. Dia meraih ilmu-ilmu yang bisa dia pakai untuk dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tidak bisa memberi.
Ini faman talaba ilman, siapa yang menuntut ilmu, falam yudrikhu, dan dia tidak mendapatkannya, hadir tidak paham. Apa Nabi bilang? Terlalu susah bahasanya, terlalu tinggi materinya. Tidak apa-apa. Yang penting hadir. Namanya juga usaha. Karena kalau tidak hadir, sudah tidak paham, tidak dapat juga pahala. Itu kan rugi dua kali. Jadi jangan itu, setan selalu membisikkan itu. Jamu hadir, tim pantunji. Jamu hadir, kayak tuh mau jadi ulama. Hadir saja. Siapa tahu memang direzekikan. Memang ditakdirkan menjadi ulama. Mungkin awalnya tidak mau dia jadi ulama, cuma mau hadir-hadir saja. Tapi ternyata Allah menanamkan cinta dia kepada ilmu, kemudian dia semangat. Akhirnya dia jadi ulama tanpa dia inginkan seawal. Namanya juga rezeki dari Allah. Jadi orang yang menuntut ilmu, falam yudrikku, dan dia tidak meraihnya, kata Allahu lahu kiflan minal ajr. Allah mencatat untuknya satu bagian pahala. Kenapa? Kita berusaha. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat baik. Menuntut ilmu perbuatan berbuat baik. Perbuatan yang baik di sisi Allah. Sehingga ketika orang sudah berusaha menuntut ilmu dan tidak meraihnya, pasti tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dapat itu ilmu atau tidak dapat itu ilmu, itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar siapa ustaznya, biar siapa gurunya, biar bagaimana jagonya itu mengajar, biar bagaimana hebatnya retorikanya, penyampaiannya. Kalau Allah tidak mau kasih, tidak kasih. Nabi SAW ada yang lebih paham, ada yang lebih jago retorika daripada Nabi, ada yang lebih pandai menjelaskan daripada Nabi. Tidak ada. Tapi apakah semua yang mendengar Nabi beriman kepada Nabi? Tidak. Banyak yang berdialog dengan Nabi, disampaikan dari langsung oleh Nabi. Tapi tidak bisa. Tidak bisa paham, tidak bisa menerima apa yang disampaikan Nabi. Padahal Nabi sendiri yang langsung sampaikan. Kenapa? Karena itu betul. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi petunjuk siapa yang kau mau. Allah lah yang memberikan petunjuk. Jadi kita cuma berusaha saja. Kita berusaha menyampaikan, kita berusaha menerima. Allah kasih tidak kasih, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, hadis ini, bahwa Allah memberikan pahala kepada seseorang tergantung usahanya. Usahanya. Contohnya, ada orang hafal Quran, 1 kali 2 kali baca hafal. Cepat dia hafal. Kuat. Memang bagus. 1 kali dengar paham. Jadi kalau orang baca Al-Quran 1 kali baca hafal, maka pahala yang dia dapatkan cuma 1 kali bacanya saja. Usahanya 1 kali baca. Dan pahala hafalnya. Tapi ada orang nanti 20 kali, 30 kali dibaca baru hafal. Sama pahalanya itu tidak sama pahalanya. Tidak sama. Yang pertama 1 kali baca, 1 pahalanya 1 kali bacanya. Artinya pahalanya sesuai dengan kadar usahanya. Ada yang 10 kali baca. Itu 10 kali baca itu dinilai semua itu. Baca 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 20 kali, 100 kali baru dia baca, baru hafal. Dia dapat pahala 100. Karena Allah memberikan pahala sesuai dengan usahanya orang. Jadi jangan cemburu ketika lihat temanmu cepat sekali nak hafal, cepat sekali nak pahami. Jangan cemburu. Karena bisa jadi Allah menginginkan kebaikan sama kamu. Sehingga tidak langsung dikasih. Suruh dulu. Baca lagi. Baca 3 kali. Karena 1 kali baca dapat pahala. 2 kali baca dapat pahala. 3 kali baca tidak. Hafal dapat pahala. Jadi 10 kali baca tambah 1. 10 pahalanya tambah 1 pahala. Tapi kalau 1 kali baca, 1 saya pahalanya tambah. Jadi itu maksudnya. Kata Rasulullah, ajruki ala qadari nasabiki. Ini ketika Aisyah bertanya tentang pahala haji.
Berapa itu pahalanya haji? Bagaimana pahalanya haji itu? Rasul mengatakan ajruhi ala qadari nasabik. Pahalamu sesuai dengan kadar usahamu. Ditambah lagi hadis lain, inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Besarnya pahala yang diraih seseorang berbanding lurus dengan tingkat kesulitan yang dihadapi. Jadi semakin sulit kita mendapatkan sesuatu, meraih sesuatu, maka pahala yang kita dapat semakin besar. Jangan putus asa ketika sulit menghafal, sulit paham. Jangan jadikan hambatan itu sebagai penghalang. Jangan jadikan rintangan itu sebagai penghalang. Jadi jadikan rintangan itu sebagai batu loncatan. Jadi semakin sulit, semakin semangat. Baik, susah ini. Wah, berarti harus semangat lebih kuat. Bukan, susah. Lari deh. Susah, tak usah deh. Susah. Tidak, semakin sulit, semakin semangat kita. Semakin diporsir itu usaha. Semakin dikumpulkan tenaga untuk bisa dilewati. Karena tidak ada yang tidak bisa dilewati selama kita berusaha. Kalau Allah menginginkan. Jadi pahala diraih sesuai dengan kadar usahanya seseorang. Bukan hasilnya. Hasil itu pemberian dari Allah. Hasil pemberian dari Allah. Jadi ada orang pergi ke kantor, pergi kerja, keluar rumah. Cuma duduk-duduk, dapat uang. Duduk-duduk saja. Langsung dapat 1 M. Pegang-pegang saya tangannya pasik, sudah keluar uang. Ya, tanda tangan saja dapat. Ada orang angkat batu, dorong ini, goyang beca apa semua. Pagi sampai sore, keluar keringatnya capek, ini dapat sedikit. Sedikit dapat. 10.000 1 hari. Sesana. Ada orang duduk-duduk saja di dalam kantor pakai AC, 1 miliar yang dapat. Mana yang paling banyak pahalanya? Yang paling susah. Yang paling menderita. Karena Allah menilai penderitaan kita. Allah menilai usaha kita. Tingkat kesulitannya. Sedangkan 1 M itu siapa yang kasih? Allah. Jadi tidak dikasih nilai. Kecuali kalau dia sedekahkan. Kecuali kalau dia memanfaatkan kepada yang baik. Tapi nilai yang dia dapat itu tidak dinilai. Kenapa? Karena itu Allah yang kasih. Bagaimana mau kamu dikasih poin pahala naik? Bukan usahamu. Allah yang kasih. Ada orang dapat harta, dapat tanah peta-peta hanya karena warisan. Tidak ada usahanya. Jadi tidak ada pahalanya. Kecuali kalau dia manfaatkan kepada yang baik. Ada orang banting tulang sana sini kemari. Dapat sedikit saja. Apakah sedikit dapat pahala? Tidak. Dia dapat pahala banyak. Karena yang dinilai bukan berapa rupiah dia dapat. Tapi seberapa besar usaha dia mengejar. Di antara dalilnya ini hadis Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza hakamal hakim." Apabila seorang hakim menetapkan suatu hukum, fajtahada, dia berijtihad, berusaha mencari hukum yang baik, berusaha menetapkan hukum yang benar. Summa asaba, ternyata ijtihadnya itu, hukum yang dia tetapkan, hukum yang dia putuskan itu benar, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan bukti-bukti yang ada, tidak menzalimi orang lain. Falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Pahala ijtihadnya dan pahala kebenaran yang dia tetapkan. Wa idza hakama, tapi kalau dia menetapkan hukum, fajtahada, dan sudah berusaha mencari yang benar, menetapkan yang benar, summa akhta, ternyata salah. Ijtihadnya salah. Tapi sudah berusaha. Apakah dapat dosa? Tidak, dia tidak dapat dosa. Justru dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Karena usahanya. Sudah berusaha mencari yang benar. Ternyata salah. Sudah berusaha belajar. Ternyata tidak dapat. Tetap dia dapat
pahala karena usahanya. Makanya dalam hadis lain itu Rasulullah mengatakan al-mahiru bil Quran, orang yang lancai, orang yang lancar, mahir, fasih dalam membaca Al-Quran, ma'asafar kilamid barar, pahalanya dia dapat pahala yang banyak. Nah, makin lancar bacaan Al-Qurannya berarti makin banyak ayat yang dia baca. Walladhi yatata'ta, adapun orang yang tertati-tati membaca dia eja itu bacaannya itu masih mengeja, masih berpikir ketika dia membaca ini huruf apa ini, kemudian ini dipanjangkan ke atau dikasar apa. Ya tertati-tati, terbata-bata dalam membaca Al-Quran, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Pertama, pahala usahanya membaca Al-Quran dengan baik, kemudian kedua pahala bacaannya. Pahala bacaan. Jadi kesimpulannya bahwa seorang menuntut ilmu itu mendapatkan pahala dari usahanya menuntut ilmu sekalipun dia tidak meraihnya. Tapi kalau dia bisa raih, maka pahalanya dilipat gandakan, mendapatkan 2 pahala dari usahanya. Itu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, kelima masih sempat. Ya, sampai di situ saya dulu. Hadis yang keempat ini agak panjang. Hadis yang keempat agak panjang. Jadi nanti kita lanjutkan ini hadis yang keempat. Salah-salah kalau dibaca maraton supaya lebih banyak faedah yang kita ambil dari setiap hadis. Karena setiap hadis Nabi itu memiliki keberkahan, memiliki faedah, memiliki hikmah yang mendalam. Kalau kita mau dalami, baca dengan cermat, bukan hanya dibaca. Nah ini mungkin yang bisa kita baca pada malam hari ini. Itu hadis kedua, ketiga, dan hadis yang hadis ketiga. Jadi 2 hadis ya, biar sedikit tapi berberkah, insyaallah. Ya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan moderator, siapa tahu ada yang bertanya atau ada adik-adik yang sudah siapkan pertanyaannya. Bagaimana? Yes. Fadhal. Baik, Ustaz. Syukran. Alhamdulillah alamin. Setelah kita dengarkan pemaparan dari Arena Geruta bahwa begitu mulianya menuntut ilmu dan balasan yang akan didapatkan oleh para penuntut ilmu. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kami persilahkan kepada para hadirin dan juga para santri jika ada yang ingin ditanyakan atau diperjelas oleh Ustaz pada malam hari ini. Ada yang bertanya? Siapa? Maju. Siapa? Baik Ustaz, sebelum ada yang bertanya, saya ingin mungkin ada penjelasan tambahan dari Ustaz. Apakah ilmu yang dimaksud dalam hadis dan ayat tersebut adalah terkhusus kepada ilmu agama saja atau ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan kemanfaatan hidup kita di dunia? Fadhal Ustaz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ilmu yang dimaksud di sini sifatnya umum. Ilmu yang dimaksud di sini sifatnya umum. Makanya ada sebagian ulama yang mengeritik itu, yang membagi ilmu menjadi 2, ilmu agama dengan ilmu dunia. Katakan pembagian ini kurang tepat, karena seluruh ilmu yang bermanfaat itu dituntut oleh agama, dianjurkan oleh agama, bahkan terkadang diwajibkan. Ilmu
duniawi itu bukan cuma dianjurkan terkadang, bahkan terkadang diwajibkan. Karena bagaimana bisa umat Islam ini berdiri sendiri, tidak tergantung kepada umat yang lain, kalau mereka juga tidak menguasai ilmu-ilmu dunia ini. Terkhusus seperti ilmu kesehatan. Bagaimana umat Islam ini bisa sehat, bisa selamat, bisa kuat, kalau tidak ada di antara mereka yang memiliki ilmu-ilmu kesehatan. Begitu juga dengan ilmu membuat senjata, ilmu membuat transportasi. Ini semua ilmu-ilmu yang diperintahkan, yang dianjurkan. Akan saya bilang tadi, terkadang diwajibkan kalau tidak ada yang lain kecuali dia. Jadi makanya ilmu yang dimaksud dalam hadis-hadis Nabi, bahkan ayat-ayat Al-Quran, itu mencakup seluruh ilmu yang bermanfaat. Makanya kedudukan suatu ilmu itu, apakah ilmu ini prioritas atau bukan, ilmu ini kedudukannya tinggi atau rendah, tergantung manfaat di dalamnya. Tergantung manfaat di dalamnya. Dan tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Jadi seumpamanya, sudah banyak ulama, seumpamanya. Sudah banyak ahli tafsir, sudah banyak. Tapi tidak ada ahli nahu. Maka ilmu nahu lebih mulia pada saat itu. Kenapa? Karena tidak ada yang punya. Atau semua paham agama, tapi tidak ada yang paham tentang kedokteran. Maka kedokteran di sini makin menjadi utama. Terkadang keutamaan ilmu itu dilihat dari objek ilmu yang dia pelajari, terkadang juga tergantung kebutuhan umat terhadap ilmu. Semakin langka ilmu itu dan semakin dibutuhkan ilmu itu, maka ilmu semakin bermanfaat. Jadi kalau ilmu-ilmu dunia ini diniatkan untuk kemaslahatan umat, nah kalau diniatkan cuma untuk mengejar dunia, dunia juga saya dapat. Umpama mau jadi dokter supaya banyak uangnya, supaya satu kali sentuh dapat uang. Tidak diniatkan untuk membantu orang lain, tidak diniatkan untuk ibadah kepada Allah, tidak diniatkan untuk sedekah. Jadi ilmu ini tidak manfaat. Sama seperti ilmu agama juga tadi saya katakan, kalau ilmu agama dia belajar mengaji, tujuannya supaya dapat uang, supaya dapat pujian, tidak ada gunanya ilmunya itu. Tidak bermanfaat ilmu. Begitu juga dengan ilmu dunia. Kalau dia niatkan untuk kebaikan umat, kebaikan manusia, kebaikan orang lain, akan terkadang dijadikan sarana untuk berdakwah, mengajak orang lain. Apalagi kedokteran ini biasanya bagus untuk efektif untuk dijadikan jalur dakwah. Nah, terkadang pasien itu mangut-mangut itu tunggu sama dokter itu. Apa nak bilang dokter dia kerja. Sehingga kalau dinasihati, diberikan nasihat-nasihat, itu biasanya mendengar. Jadi kalau ilmu dunia ini diniatkan untuk kemaslahatan umat, kebaikan umat, maka insya Allah juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah Ta'ala ada. Kami dari santri. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Ustaz. Ya. Mencerahkan bahwasanya semua ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat bagi kemaslahatan di dunia kita dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk kemaslahatan masyarakat. Bagaimana dari santri? Ya, maju. Sebutkan namanya. Ya. Nama saya Bayu. Bayu, Masya Allah. Paling rajin bertanya ini kapan? Mengapa ilmu bisa melindungi kita dari godaan-godaan dunia? Nah, mengapa ilmu bisa melindungi
kita dari godaan-godaan kenikmatan dunia? Jawabannya, karena dengan ilmu kita tahu hakikatnya itu kenikmatan. Nah, ilmu Al-Quran, hadis yang menceritakan kita hakikat dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Bahwa kenikmatan-kenikmatan dunia itu tidak ada artinya, tidak ada nilainya kalau tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan agama. Karena kenikmatan dunia itu hakikatnya saja sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina, sesuatu yang tidak berarti di sisi. Makanya dalam hadis itu Nabi SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya", seandainya dunia dan segala isinya ini, kenikmatan dunia seluruhnya, tusawi indallah janaha ba'ud, senilai, sama nilainya di sisi Allah, sama nilainya di sisi Allah satu sayap nyamuk. Sering lihat sayap nyamuk, sayapnya nyamuk itu. Berapa harganya sayapnya nyamuk itu? Ada yang mau beli sayapnya nyamuk? Nyamuknya saja tidak ada yang mau beli, apalagi kalau cuma sayapnya. Mau dia apa sayapnya nyamuk? Berapa gram itu sayapnya nyamuk? Tidak ada timbangannya, tidak ada nilai. Kata Rasulullah, seandainya dunia dan segala isinya, kenikmatan dunia sama nilainya dengan satu sayap nyamuk. Seandainya sama, seandainya ada nilainya dunia ini, sekalipun nilainya itu seharga dengan satu sayap nyamuk, kata Rasulullah, masaka minha kafirun walau qatratan, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir sekalipun hanya satu tetes air. Satu tetes air tidak akan diberikan kepada orang-orang kafir seandainya dunia ini seharga dengan sayap nyamuk. Seandainya seharga dengan tidak akan diberi. Artinya, karena dunia ini tidak ada artinya di sisi Allah, tidak ada nilainya di sisi Allah, maka dikasih itu orang kafir. Makan, minum. Kulu washrabu wa tamatta'u. Makanlah, minum, bersenang-senang. Nikmati memang di dunia. Kenapa? Karena itu tidak ada nilainya. Makanya para nabi, rasul, kebanyakan itu tidak diberikan kenikmatan dunia yang berlimpahan. Diberikan kenikmatan dunia sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhan. Sehingga dia tidak lalai, tidak lupa diri. Allah mengatakan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kamu, anakmu, kenikmatan dunia ini melalaikan kamu. Karena itu tabiatnya kenikmatan dunia itu melalaikan. Makanya kalau orang berilmu, tahu ilmunya, tahu hakikatnya itu dunia, tahu hakikatnya itu harta, jabatan, kenikmatan dunia, maka dia tidak akan dilalaikan. Tapi yang masalah, orang tidak paham. Tidak tahu. Dia anggap bahwa dunia seisinya ini nikmat terbesar. Karena tidak ada ilmunya. Sehingga dia kejar. Dia lalai. Terjerumus. Kejar harta. Tidak perlu halal haram. Dapat harta kikir lagi. Tidak mau bersedekah. Tidak mau menyumbang. Kenapa? Karena dia tidak tahu hakikatnya dunia. Itu. Kenapa ilmu bisa melindungi kita dari kenikmatan dunia, kelalaian, bisa melindungi kita dari godaan kenikmatannya, karena dengan ilmu kita tahu hakikatnya itu. Bahwa hakikat harta itu adalah baik apabila dimanfaatkan dalam ketaatan. Tapi kalau harta itu justru menjerumuskan, menjauhkan, melalaikan, maka harta itu hanya menjadi musibah, bukan menjadi nikmat. Hanya menjadi niqamat, musibah. Jadi ilmu kita tahu bagaimana cara memanfaatkan harta itu. Kita tahu bagaimana cara memanfaatkan jabatan itu dengan baik. Kita tahu bagaimana cara memanfaatkan
anak, bagaimana mendidik istri, bagaimana sehingga seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa mensyukurinya. Kita bisa berbagi dengan orang lain. Bukan harta itu membuat kita semakin kufur, semakin jauh, semakin kikir, semakin melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaan yang bagus. Kenapa saya sering suruh bertanya? Karena pertanyaan itu melatih. Latihan itu bertanya. Pertanyaan itu kebiasaan saja. Kalau orang biasa bertanya, sudah pede, sudah berani, itu akan muncul itu pertanyaan yang bermanfaat. Karena di antara metode menuntut ilmu yang baik itu adalah dengan bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya. Jadi, makanya dalam Al-Quran itu banyak. Yas'alunaka. Banyak bertanya. Sahabat juga kadang bertanya, ya Rasulullah bagaimana ini, ya Rasulullah bagaimana ini. Karena di antara sumber ini dan kebanyakan ilmu itu bersumber dari pertanyaan. Kebanyakan ilmu itu bersumber dari pertanyaan-pertanyaan. Makanya ada perkataan ulama mengatakan as-su'alu unsa wal jawabu zakar. Al-as'ilatu unsa wal jawabu zakar. Pertanyaan itu ibaratnya perempuan melahirkan. Karena dari pertanyaan itu lahir ilmu ini. Sedangkan jawaban itu laki-laki. Artinya jawaban hanya sesuai dengan pertanyaan. Jawaban itu sulit berkembang. Karena hanya menjawab pertanyaan. Tapi pertanyaan ini yang berkembang. Ketika pertanyaan berkembang, maka ilmu juga akan berkembang. Hanya harus dibiasakan. Harus dilatih. Kalau tidak dilatih, tidak akan bisa banyak mendapatkan ilmu itu diraih dengan banyak pertanyaan. Artinya sekarang, kenapa ini? Kenapa begini? Kenapa begini? Pertanyaan kalau tidak dicari jawabannya, tidak ditanyakan jawabannya, hanya akan menjadi beban. Yang ditanyakan. Selama ada majelis, di mana ada ulama, di mana ada kesempatan, tanyakan. Kalau sudah terbiasa, ini tidak termasuk larangan banyak bertanya. Larangan banyak bertanya itu dalam hadis Nabi wa karihalakum kasratus soal, itu pertanyaan yang tidak bermanfaat. Pertanyaan yang hanya sekedar bertanya. Terkadang bertanya hanya untuk mengetes. Terkadang bertanya hanya untuk hanya sekedar bertanya. Tidak bertanya yang bermanfaat, bertanya yang menginginkan tambahan ini. Itu sedikit tambahan nasihat supaya yang lain juga semangat untuk bertanya. Wallahu taala a'lam. Terima kasih, Ustaz. Nah, afwan. Barakallahu fiik. Ada? Ya. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak atas pemaparannya pada pertemuan ini dan motivasi yang begitu berharga kepada para santri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan para anak-anak kita untuk menuntut ilmu dan mendapat manfaat dari ilmu yang dituntut. Baik Ustadz, pada kesempatan ini kami mengharap kesediaan Ustadz untuk mengakhiri kajian kita dengan doa. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yustajab lah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya mu'alliman Dawud 'allimna, ya mufahhim Sulaimana fahimna. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada kesempatan berikutnya. Kita menutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Innallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit langsung keluar. Ustaz, terima kasih banyak.